Pemirsa, fraksi PKS DPR RI mengusulkan hak angket kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Hak angket bertujuan untuk menyelidiki kisruh minyak goreng yang terjadi. Namun usulan itu ditolak oleh fraksi lain di DPR. Fraksi PKS menyatakan akan mengajak fraksi lain untuk mendukung langkah pembentukan pansus hak angket minyak goreng. Pihaknya menyatakan akan berkirim surat kepada pimpinan DPR secara resmi. PKS meminta pemerintah hadir dalam penanganan masalah minyak goreng di tanah air. PKS menganggap masalah minyak goreng sudah berlarut-larut dan memberatkan masyarakat. Sementara itu sejumlah fraksi menolak usulan itu seperti PKB, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar. Hak angket dinilai tidak diperlukan dalam merespon persoalan minyak goreng saat ini. Wacana mengajukan hak angket atas persoalan minyak goreng bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat usai munculnya kelangkaan dan harga minyak goreng beberapa waktu terakhir. Wacana hak angket itu diusulkan oleh PKS yang mendorong dibentuknya panitia khusus hak angket untuk menyikapi persoalan kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan di pasar. Namun menurut undang-undang, hak angket DPR mesti diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Sejauh ini belum ada partai lain yang mendukung wacana itu. Sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKS, Amin Aka, dan juga anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB, Pak Nasim Khan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mas Ajat. Baik, saya ingin ke PKB yang langsung menyatakan tidak tertarik dengan apa yang diusulkan oleh PKS. Apa alasannya, Pak Nasim? Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Mas Ajat. Waalaikumsalam. Pak Amin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai Nasim. Pak Amin ini. Jadi yang pertama, sebetulnya kita semua wakil rakyat pasti memikirkan rakyat. Cuma kita juga harus jelas dulu di mana korelasi antara panja pansus atau pansus sendiri atau panja. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi rakyat ini terus terang yang dibutuhkan itu adalah keberadaan minyak, harga minyak itu saja. Nah, sedangkan kita baik di pemerintah, di DPR, masyarakat itu tidak butuh dengan bahasa namanya itu angket pansus, panja, walaupun kita harus memberikan informasi bahwa seharusnya kalau panja ya otomatis itu sesuai dengan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yaitu angket adalah penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal strategis berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat berbangsa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita harus pelajarin di mana melanggarnya peraturan perundang-undangan di Permendak ini. Nah, kalau kami terus terang pada beberapa hari yang lalu kita sudah tentukan bahwa kita di Komisi 6 sudah sepakat semua fraksi untuk mengadakan panja. Nah, panja ini jelas karena mengusut sebuah kasus yang menjadi sorotan publik. Nah, Pak Oke tadi sudah menjelaskan, saya dengarkan sudah detail. Penyelewengan yang terjadi, penimbunan yang terjadi, ya kan semua sudah jelas. Nah, kalau masyarakat diimbuhi dengan film sinetron, angket, pansus, kapan mau masaknya, kapan adanya minyak. Nah, itu yang kita butuhkan. Kami dari fraksi PKB terus terang tetap di depan membela rakyat. Tetapi rakyat jangan disuguhi dengan sesuatu yang berbau panggung sandiwara. Jadi pemerintah sekarang harus tegas. Harus melakukan. Yang tertarik di sini adalah jelas adalah hukum, law enforcement yang harus terjadi, penegakan hukum yang dilakukan untuk masyarakat itu yang harus dilakukan. Baik, dan yang paling penting adalah tadi ya minyaknya ada di masyarakat begitu ya? Itu yang dibutuhkan, bukan pansus, angket, butuh waktu, kumpul fraksi dan seluruh DPR. Akhirnya sampai kapan? Kita sudah menjelang Ramadan, kita mau Idul Fitri, rakyat tidak memikirkan itu. Baik, itulah. Pak Amin. Bagaimana ini jangan-jangan PKS ya cari panggung aja dalam hal ini? Ya, Mas Ajat, Kiai Nasim dan semua pemirsa, usulan penggunaan hak angket oleh fraksi PKS ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari visi PKS menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin
yang terdepan dalam melayani rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ya, kalau kita tadi menjelaskan, mendengar penjelasan dari Pak Oke dan juga kenyataan yang ada selama ini terhadap krisis minyak goreng ini, maka penanganan yang paling tepat adalah penggunaan hak angket yang nanti akan membuahkan pansus angket gitu. Panja tidak menjawab menurut Anda? Panja tidak menjawab. Ya tentu gini, masing-masing mungkin akan ada hasil. Tapi kalau kita mau bicara hasil yang maksimal, ini adalah dengan pansus angket. Baik. Karena tadi kita lihat penjelasan dari Pak Oke saja misalnya. Kementerian Perdagangan katanya sudah punya nama-nama, kepolisian belum melaporkan ya nama-nama itu. Berbagai statement sudah dibuat, berbagai instrumen, berbagai peraturan selama ini ada 7 peraturan ya yang sudah dikeluarkan. Ya. Ternyata tidak semuanya tidak terlaksana. Ya. Baik. Jadi kalau tadi Pak Kiai Nasim menyebut mana undang-undang mana aturan 7 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan sejak krisis minyak goreng yang tidak layak terjadi di bumi Indonesia ini semuanya tidak dilaksanakan. Baik, tapi kalau sekarang harga minyak goreng sudah tadi ada subsidi untuk minyak goreng curah, kemudian minyak goreng kemasan juga sudah melimpah, apakah itu tidak menjawab? Jadi Permendak terakhir nomor 11 tahun 2022 ini ya saya ragukan akan terlaksana secara efektif juga gitu loh. Baik. Mungkin yang akan melimpah di pasaran adalah minyak goreng kemasan dengan harga yang mengikuti pasar. Tapi minyak goreng curah kapan ini akan benar-benar melimpah di pasar gitu. Sampai sekarang belum terjadi, sampai sekarang belum ada. Ya. Dan itu yang memang kami desak, kami minta, teman-teman juga Komisi 6 semuanya meminta pemerintah dalam hal ini Kemendak untuk menjamin secepatnya ketersediaan minyak goreng curah di pasaran. Tadi Pak Oke sudah menjawab, kemarin sudah disepakati subsidinya. Tapi saya kembali ke PKB ini. Dalam hal ini, apakah yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini sudah menjawab permasalahan? Nah, Pak jadi Nasim. jelas. Mas Ajat kan sudah jelas. Ini perlu diketahui ya. Dalam dekade setelah semenjak reformasi kita, negara kita, saya jujur, bukan karena Pak Muhammad Lutfi atau dari PKB ya, atau bukan karena rekomendasi PKB. Tetapi kita lihat, neraca perdagangan kita, bangsa kita itu terbaik pada saat Pak Lutfi memegang Kementerian Perdagangan. Itu jelas, kalau mau dibaca datanya nggak selesai di setengah jam di sini. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, peraturan dari hasil raker kita dengan Kemendak sudah jelas semua. Kan saya tegaskan di sana itu, kita bukan menolak juga tentang angket atau pansus, tapi waktunya. Apa sempat kita melaksanakan itu? Saya kira dengan panja sudah cukup dengan apa yang terjadi dari sorotan publik sekarang ini. Nah, kita harus menindak sekarang sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Nah, kalau kita baca undang-undang di sini, penimbunan minyak, ya kan, sesuai dengan pasal 107 junto pasal 29 ayat 1, Ya. Undang-undang nomor 7 tahun 2014, Peraturan Presiden nomor 71 ini jelas 50 miliar atau 5 tahun penjara. Nah, data sudah ada. Nah, sekarang bagaimana tentang penegakan hukum? Ya kan, law enforcement-nya gimana pemerintah? Iya. Nah, berani nggak? Saya anggap ini apa? Kayak kita ini nonton film, ada Tom and Jerry. Jadi kejar-kejaran antara pihak pemerintah, Iya. penegak hukum, dengan juga pengusaha. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Jangan rugikan rakyat, itu yang kami butuh. Kita tidak butuh hanya sekedar evaluasi, solusi, rapat yang tidak bermanfaat, tapi penindakan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan kami, fraksi koalisi pemerintah, akan mendukung pemerintah, dan itu yang diharapkan oleh Presiden. Baik, Pak Amin, tadi juga sudah dijelaskan ada mafia, memang belum diumumkan, masih ditelusuri. Apakah nanti kalau sudah diumumkan dan memang nyata-nyata ini bukan kejahatan dari pemerintah, ternyata ada pihak-pihak yang ingin mencari untung begitu. Apakah PKS masih tetap mengusung niatnya ini? Tapi usai jeda dijawabnya. Kita akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.